Halo Bu, selamat malam. Perkenalkan nama saya Brebi Hasika Saragi, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membacakan cerita rakyat Danau Toba yang merupakan contoh kearifan lokal. Danau Toba merupakan danau vulkanik yang menjadi salah satu destinasi super prioritas yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba juga menjadi daya tarik dalam mengembangkan astronomi turis bagi strategi promosi pariwisata di Indonesia. Nah, hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya cerita legendaris tempat yang mengawali terbentuknya Danau Toba. Nah, legenda di Danau Toba ini berdasarkan cerita masyarakat setempat menjadi modal potensial untuk mendatangkan wisatawan. Nah, kisah terbentuknya Danau Toba ini tidak bisa dipisahkan dari kisah Danau Toba dan ikan mas. Menurut cerita masyarakat Danau Toba bermula dari seorang pemuda bernama Toba, seorang yatim piatu. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai petani dan mencari ikan di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, ketika memancing di sungai, Toba mendapatkan seekor ikan mas berukuran besar. Namun karena sisi ikan ini terlihat berkilauan dan cantik, Toba memutuskan untuk membawanya pulang dan memeliharanya. Ternyata, kekaguman Toba terhadap sisi ikan berwarna emas ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah ditangkap, ikan mas itu menjelma menjadi sosok perempuan berparas cantik. Toba pun jatuh cinta melihat kecantikan dari sang putri. Bahkan Toba pun memutuskan untuk menikahinya, meski sang putri memberikan persyaratan, yaitu Toba harus berjanji merahasiakan asal-usulnya pada siapapun. Nah, tahun berganti dan keduanya menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Toba juga tidak membocorkan mengenai identitas istrinya. Namun pada suatu hari, anak mereka yang bernama Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan pada Toba di ladang. Sayangnya, di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar dan memakan bekal yang seharusnya untuk Toba. Selepas memakannya, Samosir melanjutkan perjalanan dan menyampaikan pada ayahnya bekal yang sudah kosong tersebut. Nah, murka karena tindakan Samosir, Toba spontan marah besar dan berteriak bahwa Samosir adalah anak ikan. Sontak langit pun gelap dan menurunkan hujan sangat deras berhari-hari. Berkat hujan inilah muncul sebuah danau besar yang kini kita kenal dengan Danau Toba. Dan pulau di tengah danau tersebut bernama Pulau Samosir. Nah, jadi hubungannya cerita legenda Danau Toba dengan kearifan lokal itu ialah memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya ialah cerita legenda Danau Toba yang ramai di media massa dan viral di media online karena dinilai kontroversi. Nah, penulis ini menilai cerita legenda Danau Toba itu memiliki nilai-nilai kearifan lokal sebagai pendukung proses terwujudnya SOP pelayaran KM di perairan Danau Toba. Nah, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Danau Toba sebaiknya dilakukan ketika berada di kawasan Danau Toba sebab memiliki nilai-nilai yang baik. Nah, sesungguhnya legenda itu bisa merupakan sebuah aturan yang diwariskan dari para nenek moyang yang dahulu mereka laksanakan, mengakar dan membudaya dalam kehidupan mereka. Nah, jadi nilai-nilai kearifan lokal itu sesungguhnya terus aktual pada zaman now ini. Demikianlah tugas saya menceritakan cerita rakyat Danau Toba yang merupakan contoh kearifan lokal. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya Bu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.